Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Skia Putri Nurmasari, NIM 1904-2009, Prodi Ilmu Administrasi Negara. Pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, saya akan mempresentasikan presentasi PowerPoint saya yang berjudul kompensasi. Kompensasi itu adalah semua pendapatan yang berbentuk uang atau barang, langsung atau tidak langsung, yang diterima oleh karyawan ketika karyawan itu sendiri sudah melakukan sebagai suatu imbalan atau jasa yang sudah diberikan karyawan itu terhadap sebuah organisasi atau perusahaan. Menurut Malayu SP Hasibuan di tahun 2002. Selanjutnya ada terminologi kompensasi. Yang pertama itu ada upah atau gaji. Upah itu merupakan bayaran yang biasanya digunakan bagi karyawan. Dan gaji itu sendiri biasanya ada gaji tahunan atau gaji per bulan. Yang kedua ada insentif. Insentif itu adalah tambahan-tambahan di luar gaji sesuai produktivitas karyawan itu sendiri. Yang ketiga ada fasilitas. Fasilitas itu kenikmatan atau fasilitas yang diberikan oleh perusahaan seperti mobil perusahaan, keanggotaan, klub, tempat parkir khusus, atau inventaris lainnya. Yang keempat ada tunjangan seperti asuransi kesehatan, asuransi jiwa, liburan, dan program pensiunan yang lain-lain. Selanjutnya, jenis-jenis kompensasi itu sendiri ada komponen-komponen dari keseluruhan program. Gaji secara umum dikelompokkan dalam kompensasi finansial, langsung, tak langsung, non-finansial. Yang pertama, kompensasi finansial secara langsung berupa bayaran pokok gaji atau upah, bayaran prestasi, bayaran insentif bonus, komisi, pembagian laba atau keuntungan dan opsi saham, dan bayaran tertangguh program tabungan dan anuitas pembelian saham. Yang kedua, kompensasi finansial tidak langsung berupa program-program proteksi, asuransi kesehatan, asuransi jiwa, pensiun, asuransi tenaga kerja, bayaran di luar jam kerja, liburan, hari besar, cuti tahunan, dan cuti hamil. Fasilitas-fasilitas seperti yang ketiga, kompensasi non-finansial berupa pekerjaan, tugas-tugas yang menarik, tantangan, tanggung jawab, pengakuan, dan rasa pencapaian, lingkungan kerja, kebijakan-kebijakan dan rasa pencapaian, kebijakan yang sehat, supervise yang kompeten, kerabat yang menyenangkan, dan lingkungan kerja yang nyaman. Selanjutnya ada tujuan pemberian kompensasi. Apa sih tujuan kompensasi itu sendiri? Menurut Noto Atmojo, tujuan dari kebijakan pemberian kompensasi meliputi yang pertama menghargai karyawan itu sendiri. Jadi menghargai prestasi karyawan. Yang kedua, menjamin keadilan gaji karyawan. Yang ketiga, mempertahankan karyawan itu sendiri. Yang keempat, memperoleh karyawan yang bermutu. Yang kelima, pengendalian biaya. Yang keenam, memenuhi semua peraturan-peraturan. Selanjutnya ada UMP, upah minimum pekerja, yang bertujuan bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan warga negara dalam lingkup yang terbatas. Campur tangan pemerintah masih diperlukan, mengingat kondisi ketenagakerjaan yang diwarnai oleh berbagai faktor yang tidak selalu berpihak pada pekerja. Kondisi berserikat yang mengarah pada kekuatan dalam tawar-menawar upah akan merugikan semua pihak. Selanjutnya ada menetapkan kompensasi. Menetapkan kompensasi itu langkah-langkah mengadakan survei gaji, keadilan eksternal. Yang pertama, menentukan nilai tiap pekerjaan melalui evaluasi pekerjaan, keadilan internal. Yang kedua, mengelompokkan pekerjaan serupa dan menentukan peringkatnya. Yang ketiga, menentukan harga pada tiap peringkatnya, mengoreksi tingkat output. Faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi itu ada yang pertama penawaran dan permintaan tenaga kerja. Yang kedua, kemampuan dan kesediaan perusahaan. Yang ketiga, serikat buruh. Yang keempat, produktivitas kerja karyawan. Yang kelima, pemerintah dengan undang-undang dan keputusan presiden. Yang kelima, biaya hidup. Yang keenam, posisi jabatan dan karyawan. Yang ketujuh, pendidikan dan pengalaman karyawan. Selanjutnya, kondisi perekonomian nasional dan jenis dan sifat pekerjaan.
Definisi evaluasi pekerjaan. Evaluasi pekerjaan itu perbandingannya formal dan sistematik pekerjaan. Sistematik pekerjaan dalam rangka untuk menentukan nilai suatu pekerjaan relatif terhadap pekerjaan yang lain. Lalu hasil perbandingannya adalah hierarki penggalian atau pengupahan faktor-faktor yang dapat dikompensasikan adalah elemen dasar dari sebuah pekerjaan. Selanjutnya ada kriteria keberhasilan dalam sistem kompensasi. Menurut Irianto di tahun 2001 dalam mengukur keberhasilan implementasi sistem kompensasi, terdapat satu pertanyaan esensial yang harus dijawab, yaitu apa yang seharusnya dapat dicapai organisasi dengan menerapkan sebuah sistem kompensasi berlaku tertentu. Yang pertama itu ada mendukung pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Yang kedua ada sesuai dan mendukung strategi dan struktur organisasi. Lalu menarik dan dapat mempertahankan individu yang kompeten sesuai dengan standar dan keahlian yang ditetapkan. Lalu ada menetapkan spektrum yang lebih luas atas perilaku tugas, task, behavior yang diinginkan dari seluruh anggota organisasi. Lalu keputusan tingkat kompensasi. Keputusan yang diberikan dari kompensasi ini sendiri itu bersumber dari survei gaji, sumber-sumber pemerintah, Depnaker, Departemen Ketenagakerjaan, Departemen Statistik, Laporan Bank Sentral, Organisasi Profesional dan Perdagangan, Asosiasi Manajemen, Asosiasi NSDM, survei-survei yang dilakukan oleh organisasi lain, dan perusahaan konsultan, serta survei oleh Jurnal Asia, Week Asia 21. Lalu ada sistem kompensasi, sistem waktu. Yang terakhir, kompensasi ditetapkan berdasarkan standar waktu seperti jam, minggu, atau bulan. Itu kebaikannya itu mudah dan besarnya tetap. Tapi ada kelemahannya juga. Pekerja malas juga dibayar sama dengan sistem hasil output yang kompensasi ditetapkan berdasarkan unit yang dihasilkan pekerja seperti per potong, liter, kilogram. Dan kebaikannya itu memotivasi karyawan, adil, dan semacamnya. Lalu kelemahannya itu kualitas barang sering diabaikan. Sistem borongan, ada juga sistem borongan yang suatu cara pengupahan yang menetapkan besarnya jasa didasarkan atas volume pekerjaan dan lama mengerjakannya. Besar atau kecil kompensasi tergantung pada kecermatan kalkulasi yang dilakukan. Baiklah, sekian dari saya, hanya itu yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, bertemu di video selanjutnya.